Di sore hari yang tenang, terdengar suara gaduh dari salah satu rumah. Begitulah suasana rumahnya. Tidak ada kedamaian. Kedua orang tuanya selalu seperti itu, hingga membuat hati seorang gadis terluka. Tak jarang ia selalu menangis dan memendam perasaannya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, bikinin papa kopi. Bikin sendiri, Pak. Mama lagi nanggung nih. Suami pulang bukannya dilayanin malah dibiarin. Sebentar aja, Ma. Nih, kopinya. Udah, ada lagi. Ini kok malah marah-marah? Papa tuh capek abis kerja seharian. Udah tugasnya istri buat melayani suami. Emangnya kamu doang capek? Saya juga capek habis beberes rumah seharian. Pulang-pulang malah bikin pusing. Ma, jaga ucapan kamu. Apa? Kurang ajar kamu ya. Papa, Mama, udah, cukup. Malah tuh capek dengernya. Suatu hari, 3 orang sahabat tengah asik berbincang di dalam kelas, menikmati sekaligus menghabiskan setengah jam istirahat. Ketiganya sangat dekat, hingga kemanapun selalu bersama. Mereka adalah Asma, si gadis hyperaktif, yang selalu meramaikan suasana kala mereka berkumpul. Ada juga si lembut Hasna, yang senantiasa menjadi penengah mereka dan penenang suasana. Serta tidak ketinggalan Mala, si gadis cuek nan dingin penuh misteri. Keberadaannya terkadang menimbulkan cemas dan tanya. Mereka bersekolah di SMK Negeri 1 Kota Serang. Gak nyangka kalau bakal dapet nilai segini. Ya udahlah, yang penting ngerjainnya jujur kan. Lo gimana, Mas? Coba gue lihat. Mal, kok nilai lo turun? Gak kayak biasanya. Ada masalah ya? Enggak kak. Yang sabar ya, Mal. Gue yakin lo pasti bisa hadapin ini semua kok. Iya. Semangat Mal. Cinta yang pernah berikan ternyata hanya settingan. Yo bro, Tarik lah. bukan bonek kamu bisa kau suruh dengan seenak kamu. Aku bukan bonek dengan seenak kamu. Kenapa kalian gak pada pulang? Ya udah sih pulang aja, ini lagi PW nih. Santuy ntar dulu coy. Mending bikin TikTok daripada ngegitar loh. Bukannya pulang? Iyalah Asma, cerewet amat sih, pulang mah tinggal pulang aja. Ayo Bala, pulang bareng yuk. Males. Dia males kok. Alek, sikat. Coba. Mana nih? Keluarin jurusnya, Cok. Siap. Bala, lo tuh kayak jam tangan. Selalu ada setiap waktu untuk Yus, lo tuh makin cantik kalau lagi marah tuh. Ih, geli bingo. Sikat lagi. Aja bener, Bos. Pak Boy semuanya. Udah, kok malah pada ngegobak sih? Udah yuk kita pulang, ngapain kita ngurusin urusan mereka? Gua Udah.
mereka berantem lagi? Kapan sih mereka akur? Malah udah pulang. Bisa nggak sih? Mama papa tuh gak berantem terus, malah tuh capek dengernya. Mama kamu nih yang mulai. Enak aja kamu ya. Kamu sadar nggak sih kalau kamu yang bikin masalah? Kurang ajar kamu ya. Cukup. Malah tuh malu diomongin sama tetangga. Malah butuh ketenangan. Malah butuh perhatian kalian berdua. Cobalah pentingin dikit. Malah capek. Keesokan harinya, saat istirahat, Mala memilih untuk menyendiri di sebuah taman sekolah. Tidak sengaja, Mala melihat seorang siswa berpeci hitam sedang duduk di taman. Siapa sih dia? Tampangnya agak aneh. Peci. Terus kayak ngomong sendiri lagi. Ngapain sih? Dikala kita mula roiba fi hudal lil muttaqin. Kalian ngapain sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harusnya gue yang ngucap salam. Ada maksud apa ya kesini? Gue mau nanya, lo tuh ngapain sih? Hampir setiap hari, bahkan setiap waktu. Gue liat lo di sini. Kayak ngomong-ngomong sendiri. Saya tuh ngomong sendiri, kamu ngeliat saya megang apa? Kenapa setiap waktu? Kita itu ya lagi berzikir, memuji doa hafalan. Itu kan bisa dilakukan kapan aja. Ngaji itu penting ya? Seberapa penting sih? Entah itu mengaji atau sholat, itu merupakan salah satu bidah kita kepada Allah SWT. Jika membicarakan seberapa pentingnya, itu lebih penting dari segalanya. Dengan kita mengingat Allah, hidup kita akan lebih mudah. Dan jika kita dekat dengan Allah, hidup kita akan lebih nikmat. Sebaliknya, jika kita jauh dengan Allah, hidup kita akan tidak senikmat orang-orang yang beriman. Terus, emang dengan mengaji, kita bisa nyelesain masalah gitu? Apa dengan mengaji, kita bisa nyelesain urusan kita? Apa dengan mengaji aja, keadaan bakal kembali normal? Terus, tadi lo bilang, orang yang hidupnya sengsara kayak gue, keluarga berantakan, gak pernah tentram, itu karena dia gak beribadah gitu. Asal lo tahu ya, gue tuh sholat setiap hari, berdoa supaya bisa ngerasain kebahagiaan ke orang lain. Tapi mana? Yang ada gue sengsara terus. Ya mungkin karena sholat kamu belum khusyuk. Gue tahu kok, gue belum bisa beribadah bagus lah. Ngaji juga belum bisa sebagus lo. Mungkin ini alasan Allah gak sayang sama gue. Mal, kamu kenapa? Mala, kenapa? Bisa diam gak sih? Ih, kok ditanya marah-marah sih? Kamu kenapa, Mal? Kok nangis gini? Iya, Mal, cerita dong. Diam. Kalian tuh sama aja kayak mereka. Gak pernah bisa nenangin pikiran gue. Yang ada malah jadi beban. Sama tuh kayak orang itu, pakai bilang hidup gue sengsara karena gak ibadah. Intinya kalian tuh sama. Kenapa sih dia nyebelin banget, marah-marah gak jelas? Udah diam, gak enak didengar tetangga. Kamu yang mulai duluan. Sore banget Mal pulangnya. Makan dulu, Gi. Malah capek, mau istirahat. Kamu harus makan dulu, nak, supaya nggak sakit. Mama nggak mau kamu nanti sakit. Kalaupun malah sakit, itu bukan karena malah kurang makan ataupun kecapean karena sekolah. Tapi karena kalian berdua yang bikin malah selalu gak tenang. Gak ada obat yang ampuh buat ngobatin sakitnya malah, kecuali akurnya kalian berdua.
pukul 02.11. Ia terbangun. Tenang rasanya, gak ada yang adu mulut. Seandainya setiap waktu suasana sedamai ini, gue gak bakal selalu berangkat pagi-pagi, sengaja pulang sore. Mungkin omongan dia itu benar. Lebih baik sekarang gue sholat deh. Siapa tahu hati gue bisa benar-benar tenang. Mungkin selama ini aku menjauh darimu, ya Rob. Aku terlarut dalam kesedihan hingga aku berpikir negatif mengenai apa yang kau beri. Tapi aku minta, damaikanlah rumah ini. Aku pun ingin merasakan keluarga yang harmonis. Hingga hari-hari berikutnya, Mala mendirikan sholat malam lagi. Menurutnya, itu adalah waktu yang tepat bagi dirinya untuk menenangkan diri, melupakan sejenak konflik yang ada. Tapi rasanya gue gak bisa kalau berjuang sendiri. Kayaknya ilmu dunia gak akan sepenuhnya bantu gue buat perbaiki diri. Tapi kayaknya ilmu agama bisa deh bantu gue menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi gimana caranya ya? Harus dapat ilmu agama dari mana? Kayaknya Hasna bisa deh bantu gue. Ngomong-ngomong, rasanya hari cepat juga ya. Semakin dewasa, manusia semakin dituntut untuk bisa bersikap bijak. Ini kan buku gue. Kayaknya ini bisa deh bantu gue. Hai Ma, lagi apa? Ini? Buku tuntunan sholat. Iya, kenapa? Gue mau perbaikin semuanya. Gue rasa Allah lagi negur gue deh. Karena terlalu larut dalam kesedihan. Semangat ya. Mungkin emang ini maksud dari Allah. Karena Allah ingin kamu kembali, Mal. Semoga dengan kamu memperbaiki diri, kamu juga bisa memperbaiki suasana rumah kamu. Gue harus ambil keputusan. Tapi siapa ya yang bakal jadi teman hijrah gue? Kok kamu nanya gitu sih? Jelaslah, coba lihat. Emang dari tadi ada gitu yang nemenin gue? Gak ada kan? Tapi akan ada seseorang yang akan selalu menemani kamu ketika kamu memutuskan untuk berhijrah. Saya minta maaf ya, kemarin saya sempat jauh dari kamu. Sebab saya pikir kamu membutuhkan waktu untuk sendirian. Iya nak, gak apa-apa kok. Gue juga minta maaf ya Mal, seharusnya gue bisa ngertiin lo. Mungkin wajar kalau lo marah atau sedih. Sekali lagi gue minta maaf ya. Iya deh, iya. Oh ya nak, gue mau nanya sesuatu sama lo. Tapi gue malu. Loh, kenapa malu? Tanyain aja kali. Gue mau masuk rohis, tapi Mau masuk rohis? Wah, sekarang juga bisa kok. Ayo. nanti dulu. Gue kan gak tahu apa-apa. Masa masuk itu aja? Iya, makanya itu. Kamu sekarang ikut saya. Saya ajak kamu ke kakak kelas saya. Dia bisa bantu kamu untuk kenal sama rohis. Ayo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa, Asna? Ini Mala, teman saya ingin berniat masuk Rohis. Oh, mau masuk Rohis. Wah, berarti kamu orang yang beruntung. Tapi yakin nih mau masuk Rohis. Insya Allah kak, saya yakin. Masya Allah, bagus tuh. Tapi jelasin dulu dong kak, Rohis itu organisasi yang bagaimana? Jadi, Rohis itu organisasi yang ikut serta dalam visi misi sekolah, dalam bidang agama, untuk memperdalam dan memperkuat ajaran Islam. Di Rohis juga ada minbat, maksudnya minat dan bakat, yang terdiri dari minbat bahasa Arab. Nah, di situ kita belajar mulai dari dasar-dasar berbahasa Arab. Ada juga minbat tahsin, kita belajar makhrajul huruf dan tajwid. Minbat kaligrafi, kita dapat belajar bagaimana cara membuat kaligrafi dengan baik. Ada juga pidato, dan yang terakhir tilawah. Nah, kalau di sini kita belajar mengenai nada atau jenis lagam yang biasa digunakan dalam melantunkan ayat suci Al-Quran. Selain itu, di Rohis juga ada program kerja perayaan Hari Besar Islam. Misalnya Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Tapi saya nggak bisa ngaji kak. Loh, apa masalahnya? Kita nggak menuntut orang yang masuk kelas itu harus anak yang baik-baik, harus anak yang bisa mengaji. Kita memiliki tujuan yang sama-sama ingin memperbaiki diri, sama-sama ingin belajar agama, sama-sama ingin meningkatkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya minbat tahsin, dan di sana kita bisa belajar mengaji. Gimana ya? Gak ada kata terlambat jika kita ingin berubah menjadi lebih baik. Mungkin semua ujian ini datang sebagai pengantar kamu ke jalan yang benar. Di Rohis, nggak usah takut nggak punya teman. Kita semua teman kok. Selagi kita ingin memperbaiki diri, berhijrah di jalan Allah, insya Allah, Allah akan mempermudah segalanya. Iya nak, gue mau gabung. Hingga akhirnya Mala pun memutuskan untuk bergabung di organisasi Islam. Dan ia berharap bismillah ia akan mendapatkan jalannya. Hari ini dengan sama-sama membaca ta'awudz, kemudian dilanjut dengan basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kala. Coba Firda. Kala. Coba selanjutnya Mala. Kala. Ya udah kita tutup tahsin hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku anak Rohis, selalu optimis, bukannya sok narsis, kami memang manis. Aku anak Rohis, selalu optimis, bukannya sok narsis, kami memang manis. Buka jendela pagi, rasakan hangat mentari, mulai kulangkahkan kaki, semangat tinggi di hati. Sekolah berprestasi, tak lupa untuk mengkaji, sebagai bakal di dunia dan di akhirat nanti. Kami aktivis, benci anarkis, walau kantongku tipis, bukan teroris. Kami aktivis, benci anarkis, walau kantongku tipis, bukan teroris. Pada layar dan bulan, bagi selalu curang, agar berkah serta mudah jalani semuanya lillah. Bersama kawan lewati hariku dengan berbagi, syukuri dan tafakuri kebesaran ilahi. Kami aktivis, benci anarkis, walau kantongku tipis, bukan. Malah dibiarin sebentar aja mah. Satu, dua, tiga, action. Mama kamu doa. Keluarga berantakan, gak pernah tentram. Itu karena dia gak beribadah gitu. Asal lo tahu ya. Gue Langsung. Kenapa
kalian gak pada pulang? Si kamu pulang aja ini lagi PW nih. Satu ntar dulu coy. Apanya kok? Duit aja. Apa sih kamu sih? Kok bismillah saya sih? Kok bismillah? Aduh kan. 1, 2, 3 action.